TKI di Malaysia tak digaji selama 7 tahun alasan majikan karena sudah kasih makan dan juga beri tumpangan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. TKI ku sayang, TKI ku malang. Ya, ini adalah kisah dari seorang PMI yang bekerja di Malaysia. Dia udah bekerja di majikannya itu selama kurang lebih 7 tahun guys, tapi dia tidak pernah digaji. Menurut Dubes RI Bapak Hermono, majikan ini membantah kalau selama ini dia memperkerjakan PMI tersebut karena tidak ada kontrak kerja. Dan majikan memberi alasan bahwa selama ini dia memberikan tempat tinggal atau tumpangan dan juga makan kepada PMI tersebut. Padahal mbaknya ini di rumah itu disuruh kerja teman-teman, dan anehnya ya, kebanyakan itu yang mendapatkan eksploitasi di Malaysia itu merupakan pekerja migran dari Indonesia, dan hampir tidak pernah terdengar adanya pemberitaan ada PRT dari negara lain seperti misalnya Filipina yang mengalami eksploitasi seperti yang dialami oleh PRT dari Indonesia. Jadi memang sering ya teman-teman terdengar kasus pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, terutama itu yang bekerja di sektor pembantu rumah tangga itu yang bernasib kurang baik. Jadi kayak udah jadi sasaran para majikan-majikan yang ada di Malaysia ya untuk memperkerjakan pekerja migran Indonesia dan memperlakukan mereka dengan tidak baik, terutama yang tidak berdokumen. Walaupun nggak semua majikan seperti itu ya, ada juga majikan Malaysia yang baik-baik, cuma banyak banget terdengar kasus pekerja migran dari Indonesia yang mendapatkan eksploitasi di Malaysia. Berikut ini adalah berita selengkapnya. KBRI Kuala Lumpur mengancam akan melaporkan majikan YT ke polisi atas dugaan melakukan perdagangan orang dan juga kerja paksa. Apabila majikan YT tidak mau bertanggung jawab memenuhi hak-hak YT, KBRI Kuala Lumpur akan membawa kasus ini ke ranah pidana perdagangan orang dan juga kerja paksa. Kata Dubes RI Bapak Hermono di Kuala Lumpur seperti yang dikutip antara.com pada hari Rabu 9 Februari 2022. Majikan YT menolak membayar gaji perempuan asal Jawa Barat itu dengan alasan tidak pernah memperkerjakan yang bersangkutan karena tidak ada ikatan lewat kontrak kerja. Majikan itu mengatakan selama ini dia telah memberi tempat tinggal dan juga makan kepada YT sambil menunggu kepulangannya. Kasus YT terungkap berkat laporan masyarakat yang melihat seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia bertahun-tahun tidak pernah pulang dan dicurigai tidak mendapatkan gaji. YT juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan orang lain dan hanya keluar rumah untuk membuang sampah. Berdasarkan laporan tersebut, KBRI Kuala Lumpur meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja Selangor untuk menyelamatkan YT dari rumah majikannya di daerah Shah Alam, Selangor. Saat ini YT berada di rumah perlindungan setelah dijemput dari rumah majikannya pada tanggal 3 Februari 2022. Kepada Dubes Hermono yang menemuinya di KBRI Kuala Lumpur, YT menjelaskan bahwa ia masuk Malaysia atas ajakan saudaranya untuk bekerja dengan iming-iming gaji yang menggiurkan. Sejak tiba di Malaysia, dia bekerja sebagai PRT pada satu majikan saja. Menurutnya, majikan YT ini adalah seorang pegawai bank swasta ternama di Malaysia dan selama bekerja, YT tidak pernah menerima gaji dan tidak diperbolehkan memegang telepon. Pernah satu saat ia ingin meminta 1 bulan gajinya untuk dikirim kepada anaknya. Alih-alih diberi gaji, ia malah dimarahi oleh majikan perempuan. Meskipun tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi majikan perempuan kalau sudah marah keluar kata-kata kasar. Kata Bapak Hermono, Dinas Tenaga Kerja Selangor menginformasikan kepada atase ketenagakerjaan bahwa majikan YT telah dipanggil untuk menyelesaikan kasusnya. Namun, majikan YT ini ingin menyelesaikan persoalannya langsung dengan KBRI Kuala Lumpur. Dalam komunikasi dengan staf atase ketenagakerjaan, majikan YT membantah telah memperkerjakan YT dengan alasan tidak ada kontrak kerja sebagai bukti dan karenanya menolak untuk membayar gaji yang bersangkutan.
Dubes Hermono menegaskan bahwa kasus yang dialami oleh YT ini, yaitu majikan menolak membayar gaji dengan alasan tidak ada kontrak kerja, cukup banyak terjadi khususnya pada pekerja rumah tangga. Ini modus klasik agar majikan lepas dari tanggung jawab karena penegakan hukum kepada majikan nakal sangat lemah. Itulah sebabnya banyak majikan lebih memilih memperkerjakan pekerja migran Indonesia tidak berdokumen, kata Bapak Hermono. Menurut dia, hal ini juga menggambarkan cara pandang sebagian majikan bahwa apabila memperkerjakan PRT Indonesia terutama yang tidak berdokumen, maka bisa memperlakukan sesuka hati termasuk tidak membayar gajinya. Ini tidak ada bedanya dengan perbudakan modern, kata Bapak Hermono. Hampir setiap hari KBRI KL menerima laporan PMI sektor domestik atau rumah tangga yang tidak dibayar gajinya bertahun-tahun, dilarang berkomunikasi, tidak diuruskan izin kerjanya, dan beban kerja berlebihan hingga kekerasan fisik. Dan anehnya hampir tidak pernah terdengar adanya pemberitaan ada PRT dari negara lain seperti Filipina yang mengalami eksploitasi seperti yang dialami oleh PRT Indonesia, kata Bapak Hermono. Dia juga mengatakan bisa jadi ini merefleksikan cara pandang sebagian majikan Malaysia terhadap pekerja domestik dari Indonesia. Bapak Hermono juga mengakui bahwa masih cukup banyak majikan di Malaysia yang bertanggung jawab karena memang seharusnya demikian. Bapak Hermono meminta semua instansi terkait di Indonesia khususnya Ditjen Imigrasi, BP2MI, Polri, TNI, dan Pemda melakukan pencegahan secara lebih ketat keberangkatan pekerja non-prosedural karena berisiko menjadi korban eksploitasi dan pelecehan atau ditangkap aparat Malaysia yang saat ini gencar melakukan operasi terhadap pekerja ilegal. Terima kasih kepada pihak terkait terutama KBRI KL ya yang sudah peduli terhadap WNI ataupun PMI yang bekerja di Malaysia yang mendapatkan masalah. Semoga kasusnya mbaknya ini segera selesai dan juga hak-haknya bisa terpenuhi. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya mari kita simak perkembangan COVID-19 di Indonesia tanggal 11 Februari 2022. Ada penambahan kasus yang sembuh, alhamdulillah ada 15.767 orang, sedangkan kasus baru yang terkonfirmasi sebanyak 40.489 kasus, dan yang dinyatakan meninggal dunia ada penambahan 100 orang. Hari ini kasus di Indonesia masih sangat tinggi sekali ya teman-teman, yaitu di atas 40.000 kasus per harinya. Cuma diinformasikan bahwa tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit, jadi kebanyakan yang terkonfirmasi ini mereka menjalani isolasi mandiri atau isoman. Jadi kebanyakan adalah gejala ringan ya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.